Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan setiap pagi. Sebelum kita lanjutkan, kita buka dengan berdoa lebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah hari baru yang kami terima saat ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, dan sertailah kami dalam melakukan tugas dan kewajiban kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pagi ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang akan dibacakan oleh adik Lensi, murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Berdasarkan bacaan tersebut, diambil tema dalam bahasa Mandarin, Shenzai Wuzong Buziwu. Ini adalah pepatah Tiongkok yang kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas adalah hidup dalam kelimpahan tetapi tidak bisa atau gagal menghargai kelimpahan tersebut. Sering kita menemui orang yang berpakaian bagus, mengendarai mobil, makan di restoran, tetapi dari bibirnya keluar keluhan-keluhan yang menggambarkan betapa beratnya pekerjaan dan tanggung jawabnya, betapa sulitnya mengatur keuangan keluarga, betapa merepotkannya kenakalan anak-anaknya, punya rekan kerja yang tidak bisa bekerja sama, betapa tertinggalnya reputasi dia dibanding dengan teman-teman seangkatan. Singkat cerita, orang ini selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia terima dan dia miliki, dan seterusnya. Orang seperti ini pasti jauh dari rasa bahagia dan sejahtera, padahal banyak berkat dan kelimpahan yang dia terima. Orang seperti inilah yang disebut dengan Shenzai Wuzong Buziwu. Hidup dalam kelimpahan, tetapi tidak bisa atau gagal menghargai kelimpahan yang dia terima. Dalam bahasa kita secara singkat disebut sebagai tidak bisa atau gagal bersyukur. Apakah yang menyebabkan kita gagal bersyukur? Mazmur 1 ayat 1 menjelaskan tentang itu. Ayat 1 dimulai dengan kata berbahagialah orang dan seterusnya dan seterusnya. Lengkapnya berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maka kita akan tidak bahagia dan sejahtera kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, karena orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Allah, sehingga nasihatnya pasti bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita akan berdiri di jalan orang berdosa, dan dari situ kita akan banyak melihat keteladanan yang buruk dan semakin jauh dengan Allah. Apalagi kalau kita kemudian duduk dalam kumpulan pencemooh, kita akan selalu merasa tidak puas dan mencemooh atau tidak menghargai
apa yang sudah kita terima sebagai anugerah. Kadang entah sengaja atau tidak, terbersit rasa tidak puas dan membandingkan keberuntungan kita dengan keberuntungan orang lain. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, mata hati kita akan tertutup, tidak akan mampu melihat dan merasakan anugerah kelimpahan yang sudah kita terima dan kita nikmati sepanjang hidup kita. Kita akan gagal bersyukur, tidak bahagia dan sejahtera. Kita akan bahagia dan sejahtera jika kita melakukan seperti yang tertulis di Mazmur 1 ayat 1 tersebut. Lalu ayat kedua, kesukaan kita atau kebiasaan kita seharusnya adalah Taurat Tuhan. Kenapa Taurat Tuhan? Karena Mazmur ditulis sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Saat itu kitab pegangan yang ada bisa diduga baru kitab hukum Taurat. Belum ada kitab suci seperti yang sering kita gunakan saat ini. Sesuai dengan konteks sekarang, maka ayat 2 bisa diperluas dan diperdalam menjadi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Setiap saat, siang dan malam, kita renungkan, sehingga kita memperoleh nasihat dari Tuhan sendiri dan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Dan yang lebih penting adalah yang ditulis di bagian akhir dari ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, berbuah, dan bermanfaat. Jadi ucapan syukur tidaklah sekedar berdoa dan mengatakan, Tuhan, kami bersyukur. Tetapi wujudkanlah rasa syukur tersebut dalam perbuatan kita sehari-hari. Setiap perbuatan kita hendaknya merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka buah dari ucapan syukur itu akan baik dan bermanfaat bagi semua orang. Demikianlah seharusnya kita menghargai anugerah kelimpahan dari Tuhan. Kita akan menjadi bahagia dan sejahtera karena dimampukan untuk bersyukur dalam kondisi apapun, dan tidak menjadi senzai huzong buzifu. Amin. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu bersyukur dalam perjalanan hidup kami. Ajarlah kami dengan firman-Mu untuk sadar bahwa ketika kami dalam kondisi terpuruk, menghadapi pergumulan hidup yang berat, justru pada saat itu Tuhan sedang menyapa kami dengan penuh kasih sayang. Dan sebaliknya, ketika kami menerima anugerah kelimpahan, ingatkanlah kami bahwa pada saat itu Tuhan sedang menguji iman kami. Dengan demikian kami terdidik untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.